Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita berjumpa kembali di dalam Efrata Devotion pada pagi hari ini. Kita akan membahas dalam Hosea 1 ayat 1 hingga pada ayat yang ke-9. Sebelumnya kita akan membahas siapakah Hosea. Hosea adalah seorang nabi Tuhan. Dan siapakah Gomer? Gomer adalah perempuan pelacur Bapak Ibu dan Saudara. Nah, Gomer yang sudah tidur dengan pria lain tetapi Hosea tetap menerimanya. Bahkan ketika Hosea dan Gomer sudah menikah pun, Gomer tetap masih saja selingkuh. Sampai pada akhirnya Hosea harus membeli Gomer, agar Gomer bisa bersama-sama dengan Hosea. Hosea bisa saja pada waktu itu menghukum Gomer karena pada waktu itu Hosea sudah menikah bersama dengan Gomer. Namun Gomer masih hidup dalam dosa-dosa yang lama. Hosea bisa saja membunuh Gomer atau melaporkan Gomer ke tua-tua yang ada. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, Hosea tidak melakukan itu. Hosea tetap mencari Gomer, Hosea tetap mengasihi Gomer, Hosea tetap setia kepada Gomer sekalipun sepertinya Gomer tidak layak untuk dikasihi. Nah, kisah ini berbicara tentang bagaimana hubungan Hosea dan Gomer menggambarkan relasi antara bangsa Israel dengan Allah. Bangsa Israel diibaratkan seperti Gomer yang tidak setia. Bangsa ini makmur secara materi tetapi rusak secara moral. Kita bisa lihat dalam teks yang ada. Pada ayat yang keempat dikatakan mereka akan mendapat penghukuman dari Allah. Di ayat yang keenam dikatakan tidak dikasihi dan tidak diampuni. Pada ayat yang ke-9 mereka tidak menjadi bagian umat Allah. Bapak Ibu dan Saudara, pengalaman hidup Hosea dalam menempuh panggilan sebagai nabi pantas menjadi perenungan kita bersama. Dalam hal ini Hosea berani mengambil resiko demi menegakkan nama Tuhan atas umatnya. Hosea telah mengalahkan kepentingan pribadi ketika memperistrikan seorang perempuan sundal, sekaligus memperanakan anak-anak sundal ya Bapak Ibu dan Saudara. Hosea rela menanggung beban perasaan ketika menjadi ayah bagi Yizreel, Lohruma, dan Lo-ami. Nama-nama itu menunjukkan kepedihan hati Tuhan terhadap Israel. Allah menunjukkan betapa ia setia di tengah-tengah bangsa Israel yang tidak setia. Betapa Allah setia kepada setiap kita juga di tengah-tengah ketidaksetiaan kita. Termasuk kita sebagai orang-orang percaya, mungkin saja mulut kita bisa berkata setia. Tapi pertanyaannya, apakah benar hati kita ini setia kepada Allah? Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, ketika Gomer diterima kembali oleh Hosea, Gomer tidak lagi merasa sendiri. Harga dirinya dipulihkan secara ekonomi, emosi mental dan rohani dipulihkan. Yang bisa kita pelajari dalam perenungan kita hari ini adalah Allah yang sangat setia kepada setiap kita. Dan yang kedua, kita harus taat kepada Tuhan walau sakit rasanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami manusia berdosa seringkali tidak setia kepada Tuhan. Ada begitu banyak hal yang membuat kami akhirnya tidak setia kepada Tuhan. Tapi hari ini kami mau diingatkan kembali Tuhan, bahwa kesetiaan Tuhan membuat kami akhirnya harus tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kami mau tetap setia sama seperti Hosea yang tetap setia kepada Gomer. Dan kami juga mau taat kepada Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.